Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madaniatul Adawiyah, kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Hari ini, saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Teluk Alaska yang ditulis oleh Eka Aryani. Novel yang berjudul Teluk Alaska ini adalah novel bergenre romantis yang populer di kalangan remaja, terutama untuk anak SMA. Teluk Alaska sendiri adalah dua buah laut yang dipertemukan namun tidak pernah bisa disatukan. Seperti judulnya, novel ini mengisahkan tentang dua orang yang dipertemukan namun tidak untuk disatukan. Anastasia Misha dan Alistair Regan adalah tokoh utama di dalam novel ini. Mereka ialah dua orang manusia yang dipertemukan layaknya Teluk Alaska. Di dalam novel ini, Anastasia atau yang kerap kali dipanggil Anna memiliki banyak sekali rahasia di dalam hidupnya. Alistair mempunyai sebuah geng di sekolah yang mana geng ini selalu membuli Anna. Akan tetapi, Anna selalu tersenyum dan juga bersabar ketika ia dibuli oleh gengnya Alistair. Kebetulan mereka teman sekelas, tetapi tidak ada yang mau menemani Anna atau berteman dengan Anna karena takut dibuli oleh gengnya Alistair. Anna hanya sendirian, namun ia sudah biasa dengan kehidupannya seperti itu. Kehidupan Anna perlahan berubah sejak kedatangan Bulan yang mendeklarasikan dirinya sebagai teman Anna. Kebetulan Bulan adalah anak dari kepala sekolah di SMA-nya. Anna sekarang tidak menjadi Anna yang dulu, yang polos, yang cupu, dan selalu diam ketika dibully. Anna mulai menunjukkan keberanian saat dirinya dibully. Hal itu membuat gengnya Alistair terheran-heran. Dengan Anna yang mulai bersikap berani, itu membuat Alana dan Tasya semakin geram. Sebelumnya, Alana dan Tasya adalah sahabat Anna dulu, namun mereka berdua hanya memanfaatkan Anna, karena Anna adalah anak orang yang berada. Tetapi, semenjak ayahnya Anna meninggal, Anna dan ibunya hanya hidup sederhana. Mungkin itulah penyebab mereka tak bersahabat lagi. Kedua sahabat Anna semakin menjadi-jadi ketika Anna berani melawan. Sempat saat itu, Alistair tak sengaja melihat Anna pergi seorang diri menuju tempat yang tak lain adalah makam ayahnya. Ternyata, Anna sedang menangis di depan makam ayahnya. Selama ini Alistair selalu jahat kepada Anna. Hal itu membuat hati Alistair sesak dan menyesal karena telah menyakiti orang sebaik Anna. Hingga pada akhirnya, hubungan Alistair dan Anna membaik. Alistair tidak pernah membuli Anna lagi. Hal itu membuat gengnya semakin keheranan. Dan ternyata, selama ini orang yang ia bully adalah sahabat kecilnya, Hannes. Hannes adalah nama kecil Anna. Nama itu merupakan nama pemberian ayahnya. Anna senang jika Alistair mengetahui bahwa ia adalah sahabat kecilnya. Tapi Anna tak ingin membuat Alistair selalu bersama Anna, karena itu nanti justru akan membuat Alistair bersedih dan hanya kasihan kepada Anna yang lemah ini. Anna punya penyakit yang dimana hanya sedikit kemungkinan untuk sembuh dari penyakitnya. Alistair tahu bahwa ia mencintai Anna dan Anna pun mencintai Alistair. Menurut saya, novel ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dari segi bahasa. Bahasanya itu mudah dipahami dan juga dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, novel ini memiliki ciri khasnya tersendiri, di mana mampu membuat para pembaca selalu penasaran dengan kisahnya dari bab satu ke bab selanjutnya. Dan yang terakhir, menggunakan cover desain yang menarik untuk menunjukkan Teluk Alaska yang tak mungkin bersatu. Meskipun novel Teluk Alaska ini mampu memikat banyak orang untuk membacanya, akan tetapi terdapat kekurangan dalam hal pengangkatan konflik, di mana konflik dalam cerita ini terasa kurang menantang dan juga sedikit kurang menarik. Novel Teluk Alaska ini mengajarkan kita tentang arti perjuangan cinta sejati dan apa itu arti persahabatan. Novel ini juga berpesan agar kita tidak boleh membuli orang lain karena kita tidak pernah tahu apa yang dialami oleh orang yang dibuli di balik kehidupannya sehari-hari. Bisa saja terdapat rahasia besar yang tidak kita ketahui. Serta, apapun cobaan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus selalu bersabar karena dalam setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Sekian review novel yang saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.